Biar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apakah suara saya kedengaran ya, Mbak ya? Sudah, Mas. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada teman-teman teknologis. Eh, saya bisa berbagi ilmu ya, sharing ya. Ini sifatnya lebih banyak diskusi nanti ya. Di sini kebetulan saya sekarang sebagai Head of CIS ya di PT Green Environnesia, yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang manajemen karbon. Nah, terutama eh, terkait manajemen karbon, yaitu seperti aksi mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Jadi memang ini bidang yang baru ya, yang baru, dan saya kira bidang yang eh, baru hype tahun ini. Sebenarnya memang udah lama isunya, isu perubahan iklim itu kan udah lama, tapi semenjak kementeriannya kehutanan berubah sendiri, lingkungan sendiri, lalu kemudian eh, pemerintah melakukan karbon karbon trading ya, perdagangan karbon di awal tahun kemarin, akhirnya isu-isu mengenai manajemen karbon itu kembali menguat. Kalau selama ini kan kita familiarnya kalau geografi itu lebih banyak ke pemetaan berbasis kadastral ya atau terestrial seperti foto udara untuk apa namanya yang dulu pernah saya lakukan itu ya kayak teman-teman di teknologis yang buat pekerjaan PTSL dan sebagainya ya memang eh, itu untuk saat ini memang ladang ya, tapi ada isu baru tentang perubahan iklim yang menarik bagi teman-teman geografi dan terutama yang berkecimpung dalam dunia pemetaan ini, pekerjaan baru, banyak ladangnya, banyak kebutuhan tenaga JIS yang dibutuhkan untuk merespon tentang perubahan iklim dan mitigasinya. Kebetulan saya sendiri baru bergabung di perusahaan ini sejak awal tahun dan memang sudah menghandle beberapa pekerjaan tentang adaptasi perubahan iklim. Nah, sebenarnya apa sih adaptasi perubahan iklim, lalu fungsinya sistem informasi geografis ini untuk dalam pekerjaan ini. Jadi, eh, kita mulai dari awal. Nah, ini. Ini kita pembukaan dulu ya tentang ancaman perubahan iklim. Teman-teman di sini pasti merasakan hal yang sama. Di sini Indonesia sebagai negara kepulauan, negara maritim, diapit dua benua dan dua samudra, lalu berada di daerah tropis, tentunya memiliki risiko dan ancaman terhadap perubahan iklim yang sangat tinggi. Ya, contohnya seperti kenaikan muka air laut, lalu kemudian meningkatnya penyakit karena penyakit tropis seperti DBD. Nah, lalu kemudian curah hujannya akhirnya nggak normal ya. Kalau teman-teman rasakan kan saat ini sebenarnya siklus hujannya kan nggak normal. Memang air yang apa namanya air yang turun dari langit itu sebenarnya sama, tapi jumlahnya itu tidak teratur. Kalau dulu itu kan musim hujan kan lama. Musim hujan lama, katakanlah dalam satu minggu tuh biasanya hujan sore hari sedikit-sedikit, tapi waktunya lama. Kalau sekarang kan tidak ada, dalam satu minggu hujan hanya sehari, 2 hari, dan itu dengan intensitas yang sangat tinggi gitu loh. Yang akhirnya menyebabkan terjadi genangan dan banjir di mana-mana. Nah, itu kan terjadi sebuah anomali perubahan cuaca. Nah, ini studi dari Bappenas ini mengatakan bahwa dampak kerugian ekonomi dari perubahan iklim di Indonesia itu ada kurang lebih 544 triliun. Ini sangat besar ya. Harga membangun IKN aja nggak sebesar ini kan. Artinya isu perubahan iklim ini merupakan isu yang
sudah menjadi urgent. Lalu pemerintah sendiri menanggapi hal ini itu kan dengan mengikuti banyak peraturan internasional seperti kemarin yang terbaru itu kan dari Paris Agreement yang dimana pemerintah Indonesia turut serta dalam kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, dampak perubahannya ini, dampak perubahan iklim ini sangat terasa ya, seperti ini berita di Bogor itu ada kesulitan mendapatkan air, kemudian ada dampak El Nino, ada di Pantura ini musiman ini. Ini tiap tahun pasti banjir terus ini. Di daerah, kalau teman-teman main ke daerah Demak itu, daerah Sayung, itu kan terjadi banjir rob, lalu kemudian ada abrasi dan sebagainya. Dan hampir di seluruh wilayah Indonesia ini mengalami hujan lebat dan banjir. Kemudian untuk di daerah Papua sendiri, kasus malaria semakin meningkat. Artinya dampak perubahan iklim ini sangat nyata dan menimbulkan banyak kerugian, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, apa sih apa sih komitmen dari pemerintah? Pemerintah Republik Indonesia menanggapi hal tersebut. Nah, itu juga merespon, jadi tidak tinggal diam. Indonesia ini meluncurkan semacam komitmen terhadap rencana aksi nasional perubahan iklim yang yang tertulis dalam RPJMN 2020-2024 dan kemudian dilanjutkan kembali di 2025-2029 meskipun di RPJMN yang terbaru itu tidak muncul secara secara itu loh, secara apa namanya literlek tuh muncul, tapi terakomodir di dalam pembangunan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan lingkungan itu. Nah, komitmen pemerintah Indonesia itu ada 4 sektor yang rawan sekali terhadap akibat dari perubahan iklim. Yang pertama yaitu dari sektor sumber daya air, kelautan, pertanian, dan kesehatan. Kenapa 4 sektor ini? Karena sektor inilah yang paling vital dan paling terdampak di perubahan iklim. Sumber daya air, tentu air menjadi sumber kehidupan manusia, bahkan air ini bisa menimbulkan konflik sosial ya. Air itu kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banyak problem. Ya, contohnya India sama Pakistan itu kan sekarang berada di ancaman perang air karena merebutkan apa namanya hulu sungai Indus itu. Kemudian kelautan dan perikanan ini karena eh, banyak kota-kota di Indonesia itu berada di pesisir pantai, terutama pesisir pantai di pantai utara Jawa yang mengalami abrasi dan rob. Kemudian pertanian ini menjadi sektor penting, lalu kemudian kesehatan. Nah, apa sih dasar hukumnya? Jadi pemerintah itu merespon dengan mengeluarkan berbagai macam produk hukum. Nah, produk hukumnya salah satunya yaitu yang menjadi acuan dalam kegiatan adaptasi perubahan iklim ada di Peraturan Presiden Nomor 98 Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan adaptasi perubahan iklim. Adaptasi itu apa sih? Adaptasi itu adalah salah satu respon yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi kan ada secara garis besar itu ada 2 kegiatan utama. Adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Kalau adaptasi itu adalah respon yang telah terjadi. Yang sudah terjadi itu responnya seperti apa? Manusia itu merespon. Lalu kemudian untuk mitigasi itu adalah menyetop dari sumber utama. Sumber utama dari emisi gas rumah kaca. Sumber utamanya ya kalau teman-teman pernah kemarin rame masalah Volu ya, FOLU, Volunet Sink itu yang rame di eh, apa namanya berita itu kan sumber emisi dari forest and land use ya, dari hutan dan penggunaan lahan. Nah, kalau ini kita bicara mengenai adaptasi. Jadi eh, kerangka kerangka besarnya itu, lalu kemudian sebagai turunan dari
sebagai turunan dari Perpres 98, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengeluarkan Perpres yang mengatur tentang kegiatan tersebut, yaitu namanya Permen LHK nomor 12 tahun 2024 tentang penyelenggaraan penyelenggaraan kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam penanganan perubahan iklim. Nah, di sini ada di permen ini di Permen 12 nomor 20 Permen nomor 12 tahun 2024 ini itu mengatur dua kegiatan utama yaitu adaptasi dan mitigasi. Nah, sekarang dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar tentang adaptasi perubahan iklim. Nah, apa aja sih adaptasi perubahan iklim? Nah, jadi sebagai respon ya tadi kan sudah di kita paparkan bahwa dampak perubahan iklim itu sangat nyata, kemudian banyak bencana yang diakibatkan, maka pemerintah itu perlu merespon hal tersebut dengan melakukan kegiatan yang namanya adaptasi perubahan iklim. Nah, di permen ini diatur ini kegiatan adaptasi perubahan iklim itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama adalah perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim, yang kedua itu pelaksanaannya, kemudian yang ketiga itu pemantauan. Jadi kerangka besarnya itu ada tiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perencanaannya, yaitu perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim. Apa saja sih yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah melakukan inventarisasi. Kita melakukan inventarisasi dampak perubahan iklim itu seperti apa. Misalkan nah, penyelenggaraan ini itu dilakukan eh, by daerah ya, by regional. Berarti pemerintah kabupaten terutama pemerintah daerah baik level kabupaten ataupun kota, bahkan tingkat provinsi juga itu wajib melakukan kegiatan eh, adaptasi perubahan iklim sebagai respon dari tadi itu. Nah, sebagai dari respon. Nah, kegiatannya salah satunya ini inventarisasi dampak perubahan iklim, kemudian penyusunan dan penetapan baseline, penyusunan dan penetapan target, kemudian penyusunan dan penetapan rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Oke, jadi eh, kita masuk di tahap yang pertama ini, inventarisasi. Inventarisasi itu ngapain sih kita ngelakuinnya? Ya ini, kita melakukan identifikasi target cakupan wilayah. Nah, jadi eh, identifikasinya ini kita melakukan banyak hal ya. Kita bisa lakukan pemetaan wilayah atau suatu dampak, kemudian pengumpulan data informasi, dan kemudian pendataan kerugian dan manfaat yang berbeda. Nah, disinilah peran pentingnya JIS itu di sini, di pemetaan wilayah atau sektor terdampak. Jadi, di dalam permen ini memang tidak mengatur secara spesifik bagaimana caranya melakukan pemetaan wilayah yang terdampak perubahan iklim. Tetapi di dalam permen itu dikatakan bahwa pemetaan tersebut wajib menggunakan teknologi yang terupdate ya. Artinya teknologi yang terupdate dalam hal pemetaan ya berarti melakukan JIS. Nah, apa saja sih yang dilakukan? eh, apa sih? Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa dampak perubahan iklim ini kan disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Kalau memang kita mengkaji daerah yang tidak ada pantainya seperti kota Yogyakarta ataupun ke kota Surakarta itu kan tidak perlu kita melakukan pemetaan dan pesisir. Tapi kalau kita mengkaji di daerah-daerah di pantai utara Jawa tentu kita perlu mengkaji wilayah sektor-sektor seperti pesisir atau kemudian pertanian dan pangan atau sektor lain sesuai dengan kondisi daerah. Nah, seperti ini ya, data dan literatur dari dinas terkait dampak kerugian atau FGD Pokja terkait sektor dampak perubahan iklim. Jadi pemetaan ini, pemetaannya ini bersumber dari hasil-hasil literatur ataupun melihat sektor apa sih yang merupakan prioritas suatu daerah. Internetnya mati. Oke. Ya. Tadi sedikit ada ini Mas kayak gangguan Oh, sinyal. ada itu ya. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi
sebenarnya bagaimana sih caranya